Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini Piala Dunia Sepak Bola 2026 sudah mencapai tahap 4 besar, semifinal. Dan saya sudah berulang kali mendengar orang berdoa atau berharap agar tim Argentina kalah. Mungkin di babak 4 besar atau kalau perlu di puncak turnamen. Seorang teman dengan sinis bilang, biarkan Argentina masuk final tapi di sana mereka akan dibantai Prancis. Istri saya yang bukan penggemar sepak bola juga berkomentar dia tidak rela kalau Argentina sampai jadi juara dunia. Nama Argentina memang sedang tidak harum. Bagi sebagian masyarakat, Argentina adalah kecurangan, kelicikan, ketidakadilan. Anda mungkin sudah memahami ya kenapa Argentina diberi stigma senegatif ini. Mereka adalah juara bertahan, tapi kini dianggap melaju menuju puncak karena mereka memang dibantu Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Ini semua bermula pada pertandingan babak 16 besar, Argentina menghadapi Mesir. Ini semula dianggap sebagai pertandingan yang berat sebelah. Di satu sisi ada Lionel Messi, pemain yang bagi banyak orang merupakan pesepak bola terhebat sepanjang masa. Di sisi lain ada Muhammad Salah dan sebuah tim Mesir yang tidak terlalu diperhitungkan. Di atas kertas, Argentina seharusnya menang dengan mudah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mesir bermain tanpa rasa takut dan dalam waktu cepat mereka sudah unggul 1 gol di menit ke-13. Lantas Argentina dapat kesempatan memperoleh penalti, tapi sang bintang Lionel Messi gagal mengeksekusinya. Tendangan kerasnya dihalau sang kiper Mesir. Di awal babak kedua Mesir tampak mencetak gol lagi, tapi gol Mesir dibatalkan karena dianggap terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Bukan pelanggaran di dekat sebelum bola masuk ke ruang penalti Argentina, tapi sebuah insiden yang terjadi jauh di ujung sisi pertahanan Mesir. Keputusan itu langsung memicu perdebatan, tapi wasit tak mau mengubah keputusan. Tak lama kemudian, Salah dijatuhkan di kotak terlarang, tapi wasit mendiamkannya. Mesir memang kemudian mencetak lagi gol indah sehingga mereka unggul 2-0. Namun kemudian, seperti sebuah film yang skenarionya terasa terlalu sempurna, Argentina bangkit. Argentina malah mencetak 3 gol pada 10 menit terakhir. Gol kemenangan Argentina datang pada masa tambahan waktu. Akibatnya, Argentina menang 3-2. Messi selamat. Tapi banyak pihak marah karena gol ketiga Argentina terjadi melalui proses yang juga seharusnya membatalkan terjadinya gol. Bek Argentina merebut bola dari Salah dengan cara menjegal kakinya di kotak penalti Argentina. Wasit membiarkan pelanggaran itu dan bola kemudian ditendang jauh ke depan ke arah gawang Mesir. Melalui proses itulah akhirnya penyerang Argentina menanduk gol ke dalam gawang Mesir. Wasit bahkan tidak bersedia meninjau VAR seperti yang diminta Salah dan kawan-kawan. Wasit seperti menutup mata bahwa sebelum terjadi gol Argentina, sebenarnya terjadi pelanggaran yang bisa membuahkan penalti bagi Mesir. Itulah yang sampai sekarang dianggap sebagai skandal wasit dalam pertandingan Argentina-Mesir. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA. Mereka mempersoalkan konsistensi keputusan wasit dan penggunaan VAR yang dinilai mempengaruhi jalannya pertandingan. Tapi bukan cuma Mesir yang bereaksi. Masyarakat pecinta sepak bola merasa kepercayaan mereka mengenai kejujuran dalam sepak bola terhianati. Sejumlah pengamat sepak bola ternama juga menganalisis keputusan pembatalan gol Mesir dan tidak diberikannya penalti menjelang gol kemenangan Argentina. Namun di media sosial, tuduhannya bergerak jauh lebih cepat dan jauh lebih keras. Publik ramai-ramai menghujat FIFA dan Argentina. Menurut mereka, Piala Dunia membutuhkan Argentina. Messi terlalu berharga bagi sponsor, televisi, penjualan tiket, dan perhatian dunia. Apalagi Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat berada di stadion. Potongan gambar ekspresinya yang galau ketika Argentina terancam tersingkir beredar kemana-mana. FIFA sedang menyelamatkan Messi, kata mereka. Benarkah demikian? Tentu saja FIFA membantah. Kepala Perwasitan FIFA Pierluigi Collina menolak tuduhan keberpihakan. Menurutnya para wasit bekerja secara independen. Ia juga mengatakan mungkin saja wasit mengambil keputusan yang salah, tapi itu tak berarti integritas pribadi wasit telah dibeli. Memang bantahan itu tak mudah membuat publik percaya. Saat ini bahkan banyak pihak mengingatkan apa yang terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Argentina ketika itu dianggap menjadi juara melalui perjalanan yang penuh kejanggalan. Argentina memperoleh beberapa penalti sepanjang turnamen yang dianggap layak diperdebatkan. Bahkan di final, Argentina mengalahkan Prancis setelah di babak pertama memperoleh hadiah penalti yang dianggap mencengangkan.
Di media sosial muncullah narasi bahwa FIFA sedang memberi Messi hadiah perpisahan. Narasi tersebut bertahan bahkan setelah turnamen selesai. Tidak pernah terbukti adanya aliran uang untuk memenangkan Argentina. Tapi teori itu tidak mati. Ia menetap dalam ingatan publik. Maka ketika pada 2026 Argentina kembali memperoleh beberapa keputusan yang menguntungkan, banyak orang langsung berkata, ini terjadi lagi. Pertandingan melawan Mesir tidak lagi dinilai sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan ada insiden-insiden lain pada 2026 ikut ditambahkan sebagai bukti. Saat dikalahkan Argentina, Aljazair sebelumnya juga telah mengajukan keluhan setelah Messi tidak mendapat kartu merah ketika kakinya mengenai betis Aissa Mandi. Sesudah itu, keputusan VAR dalam pertandingan perempat final melawan Swiss kembali menjadi perdebatan ketika Brett Embolo dikeluarkan dari lapangan dan Argentina akhirnya menang pada babak tambahan. Tapi setelah mengatakan itu semua, saya perlu mengatakan, marilah kita bersikap adil. Serangkaian keputusan yang menguntungkan Argentina bisa lahir dari keberpihakan, namun bisa juga lahir dari ketidakkonsistenan wasit, kelemahan protokol VAR, perbedaan interpretasi atau ya sekedar kesalahan manusia. Dalam sepak bola insentif ekonomi memang ada. Tidak ada gunanya kita berpura-pura bahwa semua tim punya nilai komersial yang sama. Argentina bersama Messi jelas menarik penonton lebih banyak daripada Mesir. Bintang-bintang dunia menjual tiket, hak siar, sponsor, kaos, dan perhatian publik. Bagi pemasar, bertahannya Argentina adalah kabar baik. Namun kita harus membedakan dua hal. Yang pertama, FIFA diuntungkan secara komersial apabila Messi dan Argentina tetap berada dalam turnamen. Yang kedua, FIFA mengatur wasit agar Messi dan Argentina tetap berada dalam turnamen. Kalimat pertama sangat mungkin benar. Kalimat kedua membutuhkan bukti. Adanya keuntungan bukan bukti bahwa kecurangan telah dilakukan. Adanya motif bukan bukti bahwa tindakan telah terjadi. Namun mengapa perbedaan sesederhana ini begitu mudah menghilang di media sosial? Masalahnya, dalam dunia nyata, nama FIFA memang tak sepenuhnya harum. Pada Mei 2015, berlangsung apa yang dikenal sebagai FIFA Gate. FIFA Gate adalah skandal korupsi, penyuapan, pencucian uang terbesar dalam sejarah sepak bola yang dibongkar oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Penyelidikan ini mengungkap jaringan suap jutaan dolar antara pejabat eksekutif FIFA dengan perusahaan pemasaran olahraga terkait hak siar televisi dan turnamen. Skandal itu membuktikan bahwa orang-orang yang mengelola sepak bola dunia bukanlah malaikat. Mereka dapat dibeli, dapat berbohong, dan dapat menyalahgunakan jabatan. Tapi satu pembedaan tetap harus dijaga. FIFA Gate memang membuktikan bahwa korupsi dalam tata kelola dan bisnis sepak bola memang ada. Tapi FIFA Gate tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa FIFA mengatur hasil pertandingan untuk Argentina. Bagi kita di Indonesia, kecurigaan itu mungkin terasa lebih mudah diterima. Kita kan setiap hari hidup dengan berita tentang hakim, jaksa, polisi yang disuap. Anggota DPR, menteri, kepala daerah, pejabat pajak yang ditangkap karena korupsi. Pengalaman sosial kita mengajarkan bahwa keputusan resmi bisa dibeli. Karena itu ketika melihat Argentina memperoleh keputusan yang menguntungkan, respon spontan banyak orang bukan mungkin wasit keliru, melainkan pasti ada permainan. Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang percaya begitu saja kepada FIFA. Namun masyarakat yang sehat juga bukan masyarakat yang percaya kepada setiap tuduhan di TikTok, di YouTube, Instagram, atau X. Yang kita perlukan adalah skeptisisme berbasis bukti. Karena itu marilah kita berharap FIFA dan juga PSSI Indonesia menghormati harapan untuk memperoleh kejujuran dalam olahraga. Di sebuah harian Inggris, The Guardian, saya membaca kalimat ini. Sport only means something when it is believable. Football without faith is nothing. Olahraga hanya memiliki makna ketika orang percaya bahwa apa yang mereka saksikan benar-benar nyata. Sepak bola tanpa kepercayaan bukanlah apa-apa. Karena itu, masyarakat dunia membutuhkan sepak bola bersih agar kita bisa menikmatinya dengan bahagia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.